Sama seperti Anda, sebagai seorang pengusaha, pastinya saya pun sangat pusing sekali ketika menghadapi 3 hal dalam bisnis ya. Yang pertama adalah ketika pengunjung saya itu sepi ya, ketika pembeli saya sepi gitu ya. Pas ngeliat laporan, ini gimana ini kan, omset kok segini, kok pembelinya dikit banget gitu kan. Nah, ini pusing banget teman-teman ya. Yang kedua adalah ketika omsetnya kecil ya. Kalau tadi bicara masalah pengunjung ataupun pembeli, maka yang kedua adalah ketika omsetnya kecil. Pas ngeliat laporan keuangan, oh ini gimana sih, kerja gak sih orang-orang gitu kan, kok omsetnya kayak gini sih. Itulah pusing banget pada akhirnya gitu. Mungkin Anda pun mengalami hal tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah ketika profitnya kecil juga gitu kan. Udah pengunjungnya sepi, omsetnya kecil, profitnya juga kecil. Tentu ini menjadi masalah besar bagi seorang pengusaha, apalagi kita sebagai seorang business owner gitu kan. Cuman masalah yang sebenarnya adalah bukan itu gitu. Bagi sebagian orang memang itu masalah besar ya. Sampai dulu pun ketika saya belum tahu ilmunya, ini akan menjadi masalah sangat besar. Tapi ada satu hal yang sangat kita harus pikirkan yang lebih penting dari 3 hal ini. Apakah itu? Apakah market? Apakah buyer? Apakah omset? Apakah profit? Sayangnya bukan itu gitu. Satu hal yang saya maksud adalah cash ya. Sekali lagi cash, uang ya, uangnya itu sendiri gitu. Banyak orang belum bisa membedakan apa itu profit, apa itu omset, apa itu cash. Banyak orang bangga ketika omsetnya besar, tapi profitnya kecil. Mereka juga bangga dengan profit yang sangat besar. Sayangnya ketika dicek laporan keuangannya, cashnya nggak ada. Ya, cash adalah segalanya. Ya, kalau orang bilang cash is queen, ya, cash is queen. Cash adalah segalanya dalam bisnis. Cash ibaratnya seperti darah dalam bisnis. Nggak punya cash, bisnis kita mati gitu. Maka inilah kenapa kita harus belajar tentang bagaimana caranya memanage keuangan dengan benar. Bukan hanya genjot-genjotan omset, bukan hanya orderan laris. Percuma omsetnya besar, orderannya laris, pengunjungnya banyak, tapi cashnya nggak ada. Itu akan membuat kita tidak bergairah dalam bisnis. Makanya saya menghimbau kepada kawan-kawan semuanya, jangan hanya sekedar memikirkan gimana cara naikin omset, gimana cara dapetin profit yang besar, tapi pikirkan gimana caranya mendapatkan cash dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Nanti ketika Anda sudah join yang financial.go, Anda akan belajar banyak tentang bagaimana cara memanage keuangan yang baik, bagaimana membaca laporan keuangan, mendapatkan profit yang tinggi, omset yang juga banyak, dan pastinya cash yang berlimpah. Dan ini semua akan Anda pelajari ketika Anda join di financial.go. Mungkin itu saja tips dari saya kali ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.